Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas integrasi kita dengan judul Perencanaan Persediaan Obat pada Puskesmas Cicalengka berdasarkan program atau model simulasi menggunakan aplikasi Logic. Dengan anggota-anggotanya yang pertama yaitu saya sendiri, Muhammad Ran Fadilah, yang kedua ada Nazza Putri Kamilia, dan terakhir ada David Kristina Siburian. Puskesmas Cicalengka merupakan unit kesehatan fungsional yang beroperasi di Bandung. Setiap bulannya, Puskesmas melakukan pengadaan persediaan obat-obatan. Akan tetapi, pihak Puskesmas biasanya melakukan pemesanan obat hanya dengan pengukuran kira-kira dan tidak ada kepastian. Dengan melihat data pemakaian obat pada Puskesmas di periode sebelumnya, sehingga tidak ada ukuran yang pasti berapa jumlah obat yang seharusnya dipesan oleh Puskesmas setiap bulannya, menyebabkan jumlah stok yang ada di Puskesmas menjadi berlebih. Tetapi di lain waktu, Puskesmas juga kekurangan stok obat. Oleh karena itu, Kepala Puskesmas perlu menentukan beberapa jumlah optimal obat yang harus dipesan sehingga dapat mengoptimalkan total biaya persediaan obat di Puskesmas Cicalengka. Kemudian di sini ada RPD-nya, yang mana berdasarkan RPD di layar, di sini pihak Puskesmas melakukan pemesanan obat. Masalahnya adalah di sini dia melakukan pemesanan obat hanya dengan mengira-ngira jumlah obat yang akan dibeli, sehingga berpengaruh terhadap persediaan jumlah obat di Puskesmas dan total biaya persediaannya juga. Padahal baiknya pada pemesanan obat, pihak Puskesmas perlu untuk melakukan perhitungan yang pasti dan tepat untuk melakukan pembelian obat untuk bisa menghasilkan persediaan obat yang optimal sehingga bisa untuk mengoptimalkan total biaya persediaan obatnya juga. Selanjutnya, ada 6 elemen masalah, yang dimana pertama pembuatan keputusan. Kepala Puskesmas Cicalengka yang memiliki wewenang dalam membuat keputusan pada saat terjadi masalah dalam Puskesmas Cicalengka. Yang kedua, tujuan pembuatan keputusan untuk mengoptimalkan jumlah persediaan obat dan biaya persediaan obat. Yang ketiga, kriteria keputusan terkait mendapatkan jumlah dan biaya persediaan obat yang optimal. Keempat, ukuran kinerja, jumlah dan biaya persediaan obat yang optimal. Kelima, input kontrol atau tindakan atau alternatif solusi, di mana yang pertama memiliki sistem pencatatan terkomputerisasi, yang kedua memiliki pekerjaan yang berkomentar dalam hal perhitungan, yang keenam konteks di mana masalah terjadi yaitu Puskesmas Cicalengka. Selanjutnya, kita analisis situasi yang terjadi sekarang. Sistem pemesanan jumlah obat masih dilakukan dengan cara yang kira-kira tidak ada ukuran pasti. Yang kedua, sistem pencatatan stok obat masih dilakukan dengan manual dan menggunakan tulis tangan, sehingga besar kemungkinan ada data kurang dan kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga, sistem pelaksanaan aktivitas Puskesmas masih individu dan belum benar-benar terintegrasi dengan Puskesmas induk. Situasi yang diharapkan, Kepala Puskesmas melakukan pemesanan jumlah obat dengan jumlah yang optimal. Yang kedua, adanya sistem khusus dan penggunaan teknologi dan komputerisasi sehingga meminimalisir data lewat dan kesalahan itu. Yang ketiga, adanya sistem yang terintegrasi dan terorganisir antara Puskesmas dengan Puskesmas induk. Selanjutnya, terdapat fishbone diagram yang terdiri dari sistem, machine, man, metode, dan skill dan material. Di sini bisa dilihat pemesanan obat yang tidak optimal. Selanjutnya dari sistemnya ada pengelolaan persediaan obat masih manual. Selanjutnya dari mesin tidak menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Selanjutnya dari man adalah tidak benar dalam melakukan perhitungan pengelolaan stok. Selanjutnya dari material adalah kurangnya persediaan obat dari pemasok. Selanjutnya dari skill adalah kemampuan dalam menghitung masih sangat kurang. Selanjutnya dari metode, yang terakhir tidak tepat metode pengelolaan persediaan obat. Selanjutnya ada 5W plus 1H. Yang pertama ada siapa yang menyebabkan pengelolaan stok obat tidak optimal. Selanjutnya siapa yang bertanggung jawab atas masalah tersebut. Selanjutnya ada what, kasus apa yang sedang dialami Puskesmas Cicalengka. Selanjutnya ada where, pada bagian apa Puskesmas mengalami masalah. Selanjutnya when, kapan masalah ini terjadi dan sudah berapa lama masalah ini pada Puskesmas. Selanjutnya why, mengapa pengelolaan stok obat tidak optimal. Selanjutnya mengapa total biaya belum optimal, dan yang terakhir adalah how, bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi di Puskesmas Cicalengka. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian yang mana seperti terlihat di layar. Di sini ada flowchart metodologi penelitian yang mana merupakan sebuah langkah-langkah dalam pengerjaan penelitian ini dengan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Yang pertama yaitu penentuan topik penelitian, kemudian studi literatur, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rumusan masalah, menentukan tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan terakhir adalah kesimpulan dan saran.
Selanjutnya, gambaran objek penelitian. Puskesmas Cicalengka DTB berada di Bandung Timur, wilayah Kabupaten Bandung, beralamat di Jalan Raya Timur nomor 321, Desa Cicalengka Kulon, Kecamatan Cicalengka, merupakan puskesmas perkotaan dengan rawat inap dan persalinan 24 jam. Wilayah kerja Puskesmas Cicalengka sebanyak 6 desa, yaitu Desa Cicalengka Kulon, Desa Cicalengka Wetan, Desa Cikuya, Desa Waluya, dan Panenjoan, dan Desa Tanjolaya. Berikut pengumpulan pengolahan data yang dapat dilihat di layar. Next. Berikut merupakan data variabel. Yang pertama data variabel obat paracetamol, data obat asam mefenat, dan ketiga data cetirizine yang dapat dilihat pada layar. Next. Selanjutnya di sini ada casual loop dari diagram perencanaan persediaan obat, yang mana di sini kebutuhan obat mempengaruhi permintaan obat mempengaruhi penerangan obat, kemudian ada dua variabel dari penerangan obat dan juga stok awal mempengaruhi persediaan obat. Kemudian di sini ada balancing feedback loop, yang mana yang terjadi di antara pemakaian obat, persediaan obat, juga sisa stok. Artinya, jika ada banyaknya pemakaian obat, maka persediaan obat akan menurun, dan juga sisa stok obat akan menurun juga. Berikut merupakan stok flow diagram perencanaan persediaan obat paracetamol yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya di sini ada stok flow diagram dari perencanaan persediaan obat asam mefenat seperti yang bisa dilihat di layar. Dan yang terakhir ada stok flow diagram perencanaan persediaan obat cetirizine yang bisa dilihat di layar. Selanjutnya di sini ada sebuah verifikasi, yang mana tahapan ini merupakan tahapan untuk menguji model yang telah dibuat. Jadi untuk tahapan verifikasi ini dilakukan dengan cara proses running, dan setelah itu terlihat apakah sistem masih terdapat error atau tidak. Seperti yang terlihat di layar, bahwa verifikasi model perencanaan persediaan obat dari masing-masing obat tidak memiliki error, artinya model yang dibuat bekerja dengan baik. Validasi model perencanaan persediaan obat. Yang pertama dapat paracetamol. Berdasarkan stok flow diagram perencanaan obat paracetamol, dapat diketahui kebutuhan obat paracetamol dalam 1 bulan yang berjumlah 336 tablet. Setelah diketahui jumlah kebutuhan obat paracetamol dalam 1 bulan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mencari rencana pengadaan obat bulan depan dengan mengurangi kebutuhan obat paracetamol dalam 1 bulan dengan stok paracetamol, sehingga menghasilkan rencana pengadaan obat bulan depan sebanyak 212 tablet, dan didapatkan hasil dari total biaya persediaan yang dikeluarkan sebanyak 36.197 untuk 1 bulan ke depan. Kemudian di sini ada validasi model perencanaan persediaan asam mefenat, yang mana berdasarkan hasil stok flow diagram perencanaan obat asam mefenat, dapat diketahui bahwa kebutuhan obat asam mefenat dalam 1 bulan yang berjumlah 240 obat. Setelah 240 tablet. Setelah diketahui jumlah kebutuhan obat asam mefenat dalam 1 bulan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mencari rencana pengadaan obat bulan depan dengan mengurangi kebutuhan obat asam mefenat dalam 1 bulan dengan stok asam mefenat, sehingga menghasilkan rencana pengadaan obat bulan depan sebanyak 120 tablet, dan mendapatkan hasil dari total biaya persediaan yang dikeluarkan sebanyak Rp23.683 untuk 1 bulan ke depannya. Selanjutnya ada dari obat cetirizine. Berdasarkan hasil stok flow diagram perencanaan obat cetirizine, dapat diketahui kebutuhan obat cetirizine dalam 1 bulan yang berjumlah 202 tablet. Setelah diketahui jumlah kebutuhan obat cetirizine dalam 1 bulan, maka dapat dilakukan perhitungan untuk mencari rencana pengadaan obat bulan depan dengan mengurangi kebutuhan obat cetirizine dalam 1 bulan dengan stok cetirizine, sehingga menghasilkan rencana pengadaan obat bulan depan sebanyak 95 tablet, dan didapatkan hasil dari total biaya persediaan yang dikeluarkan sebanyak Rp24.114,325 untuk 1 bulan ke depan. Selanjutnya, skenario dan hasil simulasi perencanaan persediaan obat paracetamol. Adanya perubahan kebijakan dari Puskesmas Cicalengka pada skenario ini bahwa akan menaikkan persentase safety stock dan dari yang semulanya adalah 0,1 menjadi 0,2 seperti yang terlihat pada interface perencanaan obat paracetamol berikut. Berdasarkan hasil output yang diperoleh, maka jumlah obat paracetamol yang optimal dipesan adalah sebanyak 233 tablet dengan total biaya persediaan optimal yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp39.386.875. Selanjutnya di sini ada skenario dari perencanaan persediaan obat asam mefenat, yang mana di sini adanya perubahan kebijakan dari Puskesmas Cicalengka pada skenario ini, bahwa akan menurunkan lead time dari yang sebelumnya itu 2 minggu menjadi 1 minggu. Seperti yang terlihat di layar,
Jadi berdasarkan output yang diperoleh, maka jumlah obat asamefenamat yang optimal dipesan adalah sebanyak 83 tablet dengan total biaya persediaan optimal yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp17.532,62. Selanjutnya ada perencanaan persediaan obat cetirizine. Bisa dilihat sendiri di sini ada interface-nya. Pada skenario ini adanya perubahan kebijakan dari Puskesmas Cicalengka bahwa akan menaikkan presentasi safety stock dari yang semula 0,1 menjadi 0,2 dan lead time yang dari semulanya adalah 2 minggu menjadi 4 minggu. Seperti yang terlihat pada interface perencanaan obat cetirizine di layar. Berdasarkan hasil output yang diperoleh, maka jumlah obat cetirizine yang optimal dipesan adalah sebanyak 170 tablet dengan total biaya persediaan optimal yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp40.188,775. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan hasil skenario obat paracetamol. Karena adanya perubahan presentasi safety stock pada obat paracetamol dari 0,1 menjadi 0,2, sehingga diperoleh hasil output, maka jumlah obat paracetamol yang optimal dipesan adalah sebanyak 223 tablet, dengan total biaya persediaan optimal yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp39.386.815. Kemudian kesimpulan dari hasil skenario obat asamefenamat, karena adanya perubahan lead time pada obat asamefenamat dari 2 minggu menjadi 1 minggu, sehingga diperoleh hasil outputnya, maka jumlah obat asamefenamat yang optimal dipesan adalah sebanyak 83 tablet, dengan total biaya persediaan optimal yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp17.532,062. Hasil skenario obat cetirizine yang terakhir, karena adanya perubahan persentase safety stock pada obat cetirizine dari 0,1 menjadi 0,2 dan perubahan lead time dari 2 minggu menjadi 4 minggu, sehingga diperoleh hasil output, maka jumlah obat cetirizine yang optimal dipesan adalah sebanyak 170 tablet, dengan total biaya persediaan optimal yang dikeluarkan adalah sebanyak Rp40.188,775.000. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, bagi Puskesmas Cicalengka dapat membuat sebuah simulasi atau gambaran tentang perencanaan persediaan obat untuk membantu memiliki stok persediaan obat dan biaya persediaan yang dikeluarkan optimal untuk bulan depan, bahkan bulan-bulan berikutnya. Di samping itu, Puskesmas Cicalengka perlu memiliki sebuah teknologi untuk membantu mempermudah proses perencanaan persediaan obat yang hendak dilakukan setiap bulannya. Selanjutnya, bagi penulis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sebuah referensi pembelajaran atau referensi peneliti yang serupa berikutnya dengan mengembangkan model simulasi yang ada, terutama dalam skenario yang mungkin bisa ditambahkan kembali, agar ke depannya model simulasi ini bisa terus berkembang dan lebih baik lagi seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.